Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Barak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai teknik komunikasi Mike Posky pada pidato Barack Obama. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Latar belakang. Presiden keempat Amerika Serikat ini lahir dari pasangan Barack Hussein Obama dan An Dunhan pada 4 Agustus 1961. Beliau pernah tinggal di Indonesia ketika ibunya menikah kembali dengan Lolo Sutoro yang asli warga negara Indonesia. Obama mengambil kuliah sarjana di Columbia University pada jurusan politik dengan spesialis hubungan internasional. Kemudian melanjutkan pendidikan master di Harvard Law School. Selama menjadi mahasiswa, beliau termasuk aktif berorganisasi dan berkesempatan menjadi ketuanya. Nah, Barack Obama ini menikah dengan Michelle Robinson. Michael Robinson ini merupakan rekannya ketika di Harvard Law School pada tahun 1992. Nah, hasil dari pernikahannya ini dikaruniai 2 orang anak yang bernama Malia Ann dan Natasha Obama. Nah, pada tanggal 10 Februari 2007, Obama mengumumkan di depan gedung Old State Capitol di Springfield bahwa dia akan maju menjadi calon presiden Amerika Serikat. Beliau menekankan isu mengenai perang Irak, meningkatkan kebebasan energi, dan menyediakan perawatan kesehatan pada tiap kampanye sebagai calon presiden. Nah, hasil pemilu 2008 menyatakan bahwa Obama menjadi pemenang Pilpres dengan perolehan 53% suara rakyat. Hal tersebut lantas mengantarkannya menjadi penghuni White House selama 5 tahun ke depan. Nah, berdasarkan teknik komunikasi menurut Mike Posky, bahwa komunikasi efektif dibagi menjadi 3 faktor, yaitu konten, konteks, dan penerima. Oke, langsung saja kita bahas ya. Apa sih perbedaannya konten dan konteks? Konten mengacu pada informasi atau materi yang disampaikan, sedangkan konteks itu sebagai pelengkap untuk membantu pendengar dapat memahami apa yang disampaikan. Misalnya dengan gerakan tubuh, mimik wajah, nada bicara, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada receiver atau penerima. Itu mungkin pendengar. Oke, konten itu dapat kita definisikan sebagai air. Kita taruh air di gelas, maka itu akan berbentuk gelas. Kita taruh air di botol, maka akan berbentuk botol. Di mana air itu akan mengikuti bentuk dimensi dari wadah yang menampungnya. Jadi, konten ini sebagai isi dari apa yang ingin kita bicarakan, sedangkan konteks itu sebagai alat membantu untuk menyampaikannya agar orang yang ingin kita sampaikan lebih mudah dalam mencernanya. Oke, kita masuk ke pidato Barack Obama saat di Universitas Indonesia. Yang pertama adalah konten. Beberapa konten yang beliau bawa ketika berpidato saat itu adalah tentang bagaimana hebatnya toleransi di Indonesia di balik banyaknya keragaman suku dan agama. Lalu tentang Pancasila dan demokrasi di Indonesia di mana secara tidak langsung menjadi contoh bagi dunia. Kemudian tentang perkembangan pesat di Indonesia, khususnya Jakarta, ketika beliau ingat-ingat di zaman dia itu hanya ada satu bangunan yang tinggi, yaitu Plaza. Sedangkan sekarang sudah banyak gedung di mana-mana. Yang terakhir tentang kerjasama Indonesia dan Amerika, khususnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, serta perdamaian dunia. Oke, selanjutnya yang kedua, konteks. Sempat disinggung di awal, konteks merupakan alat atau cara bantu menyampaikan materi agar lebih mudah diterima atau dirasakan emosionalnya. Bisa juga kita gambarkan sebagai kertas bingkisan, di mana biasanya orang yang menerima atau tidaknya sesuatu sesuai dengan tampilan luar bingkisan tersebut dan cara pemberi memberikannya. Nah, kalau di komunikasi ini yang biasanya kita menggunakan gestur, mimik wajah, emosi, atau penekanan suara. Ketika beliau berbicara tentang masifnya demokrasi sembari menyayapkan tangannya, yang berarti bahwa demokrasi di Indonesia benar-benar luas. Yang ketiga, receiver atau penerima. Apa artinya pembicaraan tanpa ada yang mendengar, bagaikan sayur tanpa garam, bukan? Salah satu trik Barack Obama dalam memancing perhatian pendengarnya adalah dengan rule first 3 minutes, di mana kita mempunyai 3 menit utama untuk penentu apakah kita dapat mendapatkan perhatian penuh para pendengar atau tidak. Salah satunya saat opening kita membuat opener, seperti ketika Barack Obama bilang, pulang kampung nih. Nah, di sini Barack Obama itu melabel dirinya bahwa dia menganggap bahwa Indonesia adalah salah satu kampung halamannya. Kemudian, cara kedua adalah berbicara dengan bahasa audiens. Berbicara bahasa audiens ini dapat bermakna bahwa kita harus mencari tahu tentang background pendengar kita. Contohnya ketika Barack Obama mengawali pidato dengan mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Lalu ketika Barack Obama bercerita tentang masa kecilnya di Jakarta, di mana beliau bermain layang-layangan bersama teman-temannya, serta menceritakan tentang makanan sate dan sebagainya. Selanjutnya, secara garis besar, ada 3 teknik efektif yang membuat pidato Barack Obama dapat diterima dan dikenang oleh orang banyak. Yang pertama, transcend, repetisi,
gestur, dan vocal delivery. Oke, yang pertama itu teknik transcend, di mana Barack Obama dapat melukis gambar di pikiran dan mata para pendengarnya dengan kalimat yang konkret dan jelas. You'll hear the determination in the voice of a young field organizer who's working his way through college and wants to make sure every child has that same opportunity. You'll hear the pride in the voice of a volunteer who's going door to door because her brother was finally hired when the local auto plant added another shift. You'll hear the deep patriotism in the voice of a military spouse who's working the phones late at night to make sure that no one who fights for this country ever has to fight for a job or a roof over their head when they come home. Selanjutnya adalah repetisi, di mana kalimat terstruktur yang diulang agar mendapatkan impact atau penekanan tertentu. I believe that we can give our middle class relief and provide working families with a road to opportunity. I believe we can provide jobs to the jobless, homes to the homeless, and reclaim young people in cities across America from violence and despair. I believe that we have a righteous wind at our backs, and that as we stand on the crossroads of history, we can make the right choices. Dan yang terakhir adalah gestur dan vocal delivery untuk penambahan impact. Misalnya ketika dia berbicara tentang hal yang inklusif, dia akan melebari jarinya. Dan juga bagaimana dia mempercepat dan meningkatkan nada bicaranya. What politics can be. That's why elections matter. It's not small, it's big. It's important. Nah, sekarang pasca pensiun sebagai presiden, Obama kembali ke rutinitas awal seperti sebelum dia berkarir sebagai senator. Beliau mulai mengajar kuliah umum lagi di alma mater tempatnya kuliah dahulu. Sesekali juga menawari tawaran menjadi narasumber atau berpidato di acara tertentu. Terima kasih telah menonton. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya presentasinya sudah berakhir di menit ke-7 tadi. Di sini saya ingin bahas ada beberapa hal yang saya kurang setuju mengenai tugas ini, yaitu tentang peraturan minimum durasi, di mana kita ditargetkan membuat video minimal 10 menit. Dan saya berpikir, buat apa ditargetkan waktu tertentu jika dalam waktu yang lebih singkat, seseorang dapat menyampaikan kalimat lebih efektif dan lebih mudah dimengerti. Jadi saya kurang suka penilaian yang berdasarkan ada minimum waktu, sedangkan jika orang-orang itu dapat mengcover seluruh materi yang diinginkan lebih cepat dan efisien, bukankah itu lebih baik? Ada kasus yang sama seperti ini sebelumnya. Dan saya ngobrolin ke HRD di tempat saya kerja praktik. Saya bilang, Pak, di tempat saya itu ada praktikum di mana salah satunya peraturan mewajibkan ada minimum halaman di pembahasan. Minimum halamannya sebanyak sekitar 6 halaman. Loh, kok banyak sekali gitu? Iya, itu memang peraturan dari sana. Terus dia bilang, emang nggak bisa lebih sedikit? Gitu. Toh pada akhirnya ketika kalian terjun di dunia kerja, yang ditanyakan itu yang efektif, yang efisien, karena waktu adalah segalanya. Pasti ketika ditanya oleh bos misalnya, tolong kamu jelaskan mengenai proses ini dalam 1 menit. Dan bos itu nggak mau tahu, dia hanya ingin mendapatkan pengertian yang paling mudah untuk dipahami. Seperti itu, bukan kalimat yang panjang sampai ada minimum sampai 2 lembar yang isinya hanya muter-muter di situ aja. Gitu. Saya harap ke depannya mungkin ketentuan untuk penilaian ini dapat diubah gitu. Terus mungkin ditanya, Rak, kenapa bikin video ini? Ya untuk biar 10 menit. Mungkin kalau waktunya kurang saya bakal puterin iklan sampai 10 menit aja kali ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan salam yang kedua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.